Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PGSD 5E yang akan mempresentasikan tentang hakikat kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai kesatuan sejumlah subsistem yang membentuk suatu sistem. Subsistem pendidikan berisi tentang tujuan, siswa, manajemen, struktur, jadwal waktu, materi, tenaga pengajar, pelaksana, alat bantu belajar, teknologi, fasilitas, kendali mutu, penelitian, dan biaya pendidikan. Subsistem akan terbentuk sistem maka diperlukan perencanaan yang disebut kurikulum. Ciri kurikulum ada 5. Yang pertama, kurikulum as a subject atau kurikulum sebagai bahan untuk isi materi. Jadi kurikulum itu sebagai persiapan untuk membuat bahan dalam materi pembelajaran. Yang kedua, ada kurikulum as experience atau kurikulum sebagai pengalaman yang direncanakan. Jadi kurikulum ini berdasarkan pada pengalaman yang telah terjadi yang direncanakan sebagai persiapan di masa depan. Yang ketiga, ada kurikulum as intention atau kurikulum program yang terencana. Jadi kurikulum juga merupakan program yang telah direncanakan untuk proses pembelajaran. Yang keempat, ada kurikulum as cultural reproduction atau kurikulum itu sebagai refleksi budaya pada masyarakat tertentu. Jadi kurikulum ini sebagai refleksi pada budaya masyarakat tertentu. Yang kelima, ada kurikulum as curer atau kurikulum sebagai interpretasi terhadap pengalaman hidup. Jadi kurikulum juga bisa sebagai interpretasi atau penerapan terhadap pengalaman hidup seseorang. Selanjutnya, di sini ada posisi kurikulum. Posisi kurikulum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada konstruk. Konstruk yaitu sesuatu yang dibangun untuk mentransfer apa yang terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya. Yang kedua ada jawaban. Jawaban yaitu kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan masalah sosial. Dan yang ketiga ada alat untuk membangun, yaitu kurikulum sebagai alat untuk membangun kehidupan masa depan. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan formal, rencana kegiatan, evaluasi. Kurikulum dalam pendidikan formal menepati posisi yang sangat strategis. Pada langkah di atas menunjukkan kurikulum bukan kegiatan tapi sebagai program yang didesain dalam suatu belajar mengajar. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum. Yang pertama ada iman dan takwa, yang kedua akhlak mulia, yang ketiga potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang kelima potensi daerah dan lingkungan, yang keenam tuntutan dunia kerja, yang ketujuh perkembangan iptek, yang kedelapan agama, yang kesembilan global, yang kesepuluh persatuan nasional. Adapun di sini fungsi kurikulum, yaitu yang pertama bagi guru untuk alat mencapai sebagai tujuan. Terus bagi penulis buku ajar untuk menyusun piagam pelajaran pada mata pelajaran tertentu. Untuk masyarakat, kurikulum dapat menyiapkan penerapan keahlian tertentu. Dan untuk bagi sekolah-sekolah, untuk mengetahui sejauh mana guru dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, nah, terakhir di sini ada komponen kurikulum. Nah, yang pertama di sini ada tujuan. Ada 2 tujuan yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah. Nah, yang pertama di sini tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Nah, tujuan ini disebut tujuan institusional atau kelembagaan. Tujuan ini sudah tercantum dalam kurikulum pada setiap lembaga sekolah. Nah, yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini tuh merupakan hasil penyebaran dari tujuan institusional.
Nah, terus yang kedua, di sini ada isi dan struktur program atau materi. Nah, jadi setelah tujuan di sini ada isi. Nah, isi yang dimaksud ini adalah biasanya yang berupa bidang-bidang studi, misalnya seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, fisika, dan sebagainya. Nah, untuk bidang-bidang ini disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan yang ada di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, ada proses belajar mengajar. Nah, jadi setelah tujuan, isi, nah terakhir di sini ada proses belajar mengajar. Nah, tujuan akhir dari proses belajar mengajar ini adalah untuk mengetahui terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Nah, kompeten ini juga berkaitan dengan suasana kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, proses belajar mengajar ini memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sih keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi tanpa evaluasi ini kita tidak bisa mengetahui apakah kurikulum yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal atau tidak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.